Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Setelah menjual baginda raja pada seorang Baduy, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan kepada baginda raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar. Sebelumnya aku telah menjual baginda raja kepada seorang pedagang budak." "Apa? Engkau baru saja menjadikan baginda raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Iya, biar baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya, sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara," jawab Abu Nawas. "Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima baginda raja dan baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini," kata istrinya. Abu Nawas mulai resah. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri jeratan hukuman baginda Raja Harun al-Rasyid, pikirnya. Cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya jika baginda raja bertanya tentangnya kepada sang istri hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apa yang terjadi?" "Suamiku meninggal," jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia, padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda raja bersama para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa kemudian tabib memastikan kepada baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada baginda, suami hamba berpesan agar baginda Sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah Sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi," jawab istri Abu Nawas. "Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik," kata baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, baginda raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya.
Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya, kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, "Alhamdulillah." Sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, "Bukankah engkau sudah mati? Dan apakah engkau hidup lagi?" tanya Baginda dengan nada ketakutan. "Hamba masih hidup Baginda dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda," kata Abu Nawas tersenyum. "Jadi kau tidak mati?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Kurang hajar, kau berani mempermainkanku. Ilmu apa yang engkau pakai?" tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran. "Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda. "Tidak mungkin Baginda, hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain, sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain," kata Abu Nawas. "Baiklah, jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya," kata Baginda. "Sungguh disayangkan sekali wahai Baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia, tidak sepertiku yang bisa hidup lagi," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," gerutu Baginda kesal. Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kembali ke rumahnya, dan hidup tenang terhindar dari hukuman berat Baginda. Lapar banget, Abu Nawas membeli semerbak bau masakan. Pada suatu ketika, Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perut si cerdik ini keroncongan dengan amat sangat. Maklumlah sudah seharian belum terisi makanan sedikit pun. Abu Nawas memeriksa kantong uangnya, bekal sudah menipis. Lah hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya yang gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat asap mengepul. "Itu pasti makanan yang sangat lezat," pikir Abu Nawas. Benar saja, bau masakan langsung menyeruak di hidungnya. Abu Nawas pun tidak menyia-nyiakan itu. Langsung monabirun aroma masakan itu dengan menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Tindakan itu diulanginya berkali-kali hingga ia merasa puas. Setelah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan kedai dengan mengapungkan senyum di bibirnya. Hanya saja, belum jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari seseorang. "Hai, mau kemana? Bayar dulu," teriak orang itu, yang ternyata pemilik kedai. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Dengan tenang dia balik kanan menghampiri si pemilik kedai. Abu Nawas sempat heran juga dengan kelakuan pemilik kedai yang menagih dirinya, padahal ia tidak makan atau minum barang sedikit pun di kedai itu. Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi, sergah pemilik kedai begitu Abu Nawas berhadapan dengannya. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju permintaan sang pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya.
Selanjutnya ia mempermainkan duit di kantongnya itu. Aneh juga, Abu Nawas tak memberikan uangnya kepada pemilik kedai, malah Abu Nawas terus bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar!" teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarnya. Aku bayar pakai suaranya saja karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum malu. Jadi deh Abu Nawas membeli bau masakan dengan bunyi kerincing uang logamnya. Minta tolong pada lalat. Kisah Abu Nawas yang minta tolong pada lalat. Abu Nawas hanya tertunduk lesu dan sedih ketika mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja dari kerajaan telah membongkar rumahnya dan mereka terus menggali tanpa bisa dicegah lagi. Mereka mengatakan bahwa tadi malam Baginda Raja bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Baginda akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas dan bersedia mengganti kerugian. Inilah yang membuat hati Abu Nawas sedih. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba. Namun Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang mulai basi. Tiba-tiba Abu Nawas tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya. "Membalas Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba," kata Abu Nawas mengadu. "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Lalat-lalat ini, tuanku," jawab Abu Nawas. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," jelas Abu Nawas. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan sangat terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah dibawanya sejak tadi, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Bahkan di kaca, Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur dan bukan itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa saja yang dibawa dari istana.
Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Nawas kali ini adalah bahwa kita harus selalu minta izin jika bertamu ke rumah orang. Jangan main selonong saja, dan jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan yang tinggi. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang berpergian di negara tetangga bersama temannya, tiba-tiba saja ada kabar tentang putra mahkota kerajaan tetangga tersebut yang jatuh sakit. Dan dari kabarnya, sudah banyak tabib yang didatangkan tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara yang boleh diikuti oleh semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga seperti Abu Nawas dan temannya. Sayembara yang berhadiah besar itu ternyata begitu menggiurkan banyak orang, sehingga dalam waktu singkat telah diikuti ratusan peserta. Namun sampai beberapa hari kemudian, tak ada satupun dari peserta berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Melihat hal itu, Abu Nawas tergoda untuk mengikuti sayembara itu. Lalu menyuruh temannya mendaftarkan diri. Temannya yang tahu bahwa Abu Nawas bukan tabib, mula-mula menolak untuk mendaftarkan diri. Namun karena terus didesak, akhirnya ia mendaftarkan nama Abu Nawas sebagai juru sembuh untuk mengikuti sayembara. Namun kedatangan Abu Nawas dan temannya yang tidak membawa peralatan medis apapun, mencengangkan pihak kerajaan tetangga dan para tabib yang lain. Ketika Abu Nawas dan temannya dipersilahkan memasuki kamar sang putra mahkota, ia mencoba mengamati kondisinya. Lalu menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Ia mencoba menerka apa yang sebenarnya dialami oleh lelaki muda di depannya itu. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata kepada raja, "Saya membutuhkan seorang yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri Anda." Maka segera orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Lalu Abu Nawas berkata kepadanya, "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan." Maka orang tua itu menuruti apa yang diperintahkan Abu Nawas, dan ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas bertanya kepada sang raja, apakah beberapa hari sebelumnya putra mahkota sering pergi ke daerah utara negeri Paduka, Benar, memangnya kenapa? Lalu Abu Nawas membisikkan sesuatu kepada pangeran dan kemudian menempelkan telinganya ke dada pangeran. Sang raja heran dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Lalu pun bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Saya tengah memasang detektor untuk mendeteksi denyut jantung putra Paduka," jawab Abu Nawas. "Detektor apa itu?" tanya raja keheranan. "Apakah yang mulia menginginkan sang pangeran hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" raja balas bertanya. "Di telinga hamba ada detektor asmara yang bisa menerka denyut jantung orang-orang yang tengah jatuh cinta. Dan menurut detektor yang hamba miliki itu, sang pangeran sekarang ini sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini." Abu Nawas menjelaskan, "Bagaimana kau tahu?" "Itu karena hamba memiliki detektor asmara Paduka." "Bagaimana kau menggunakannya?" "Hamba bisa mendeteksi penyakit itu dari nama-nama desa di seluruh negeri ini." Saat si pengembara tadi menyebutkan nama sebuah desa, tiba-tiba degup jantungnya keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu." "Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu, "cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka dia akan mati." "Bagaimana kau menggunakannya?" "Hamba bisa mendeteksi penyakit itu dari nama-nama desa di seluruh negeri ini." Saat si pengembara tadi menyebutkan nama sebuah desa, tiba-tiba degup jantungnya keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini.
dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu, "cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka dia akan mati." Tentu saja saran Abu Nawas tidak bisa ditolak oleh sang raja. Demi kelangsungan kerajaannya, bagaimanapun sang pangeran adalah putra satu-satunya yang akan mewarisi kekuasaannya. Dan bergembiralah sang pangeran karena begitu mendengar persetujuan darinya. Sang pangeran berangsur-angsur pulih. Dengan demikian, Abu Nawas dan temannya berhak mendapatkan hadiah yang besar. Ada saja cara Abu Nawas berdoa agar dirinya segera dapat jodoh dan menikah. Kecerdasan otak serta semangatnya akhirnya berujung indah. Telah mendapatkan istri yang cantik dan solihah. Berikut kisah trik doa Abu Nawas minta jodoh. Sehebat apapun kecerdasan Abu Nawas, ia tetaplah manusia biasa. Kala masih bujangan, seperti pemuda lainnya, ia juga ingin segera mendapatkan jodoh lalu menikah dan memiliki sebuah keluarga. Pada suatu ketika ia sangat tergila-gila pada seorang wanita. Wanita itu sungguh cantik, pintar serta termasuk wanita yang ahli ibadah. Abu Nawas berkeinginan untuk memperistri wanita salihah itu. Karena cintanya begitu membara, ia pun berdoa dengan khusyuk kepada Allah. "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah." Ucap doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas melakukan doa itu setiap selesai salat 5 waktu. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak dikabulkan Allah. Lapun introspeksi diri, mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, katanya dalam hati. Kemudian Abu Nawas pun bermunajat lagi, tapi kali ini ganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis, apalagi berani maksa kepada Allah seperti doa sebelumnya. "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku," begitu bunyi doanya. Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah. Namun Allah tak juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga, takut menjadi bujangan tua yang lapuk dimakan usia. Lapun memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang cerdas, tak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis dengan Allah. Lapun mengubah doanya. Lapun memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang cerdas, tak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis dengan Allah. Lapun mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta wanita sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Tuhan. Maka, berikanlah ia menantu." Begitu doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala. Padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Allah Maha Tahu, tidak perlu dipolitisir segala. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan waliullah Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah itu menjadi istri Abu Nawas. Abu Nawas bersyukur sekali bisa mempersunting gadis pujaannya. Keluarganya pun berjalan mawadah warahmah. Abu Nawas tidak mau hadiah. Suatu ketika Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun ar-Rasyid di istana kerajaan dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan, karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah.
Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung kepada Raja Harun tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari dan kulit ari?" kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu, menyebabkan Raja Harun ar-Rasyid sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Raja Harun, "sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah," kata Raja Harun ar-Rasyid. "Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Raja Harun. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nel dari Qudamah bin Abdullah al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah melempar jumrah Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Nyanyian Abu Nawas, "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya, hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan, pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat." Air susu yang pemalu kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun ar-Rasyid. Suatu saat sang raja terlihat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun, ketika Raja Harun membentak, akhirnya mereka mengaku juga. "Abu Nawas yang membawa arak-arak itu ke istana, kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah sederhana Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku," ujar salah satu pemimpin pengawal itu. "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabuhi raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Raja Harun. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, "Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas sekenanya. "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," kata Raja Harun keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala.
Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, ia tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda. Titah sang raja. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawal. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari para pengawal, karena telah berhasil melaksanakan misinya. Nah, demikian sedikit hiburan cerita Abu Nawas.